teu kudu kikituan kamu. Tujuanna maneh hayang beunghar ka dieu. Jaga siapa udah tahu saya setiap orang yang datang ke sini bukan tapakur aja, tapi pengen kekayaan. Boga naon sih kamu, punya apa kekuatan kamu? Sok urang perang we mah. Yuk. Ieu cenah keur jimat keur maneh. Ilmu keur maneh, keur ngubaran manusia. Panyakit naon ieu? Sok we cenah. Sejenis penyakit naon we, nu penting mah urang babawa. Sekitar setengah 12 malam itu yang datang muncul lagi, rambutnya panjang, pokoknya serem aja lah. Dia itu pemakan darah. Masuk lagi makom, tapakur lagi di situ. Banyak ujian, hal-hal gaib banyak, hal-hal mistis. Saya mohon petunjuk dari sini. Sesepuh di situ, karuhun di situ. Datang bawa tasbih serba putih. Wali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini dan apa kabar malam minggu Anda? Mudah-mudahan malam minggu yang ceria ya. Nah, malam hari ini edisi spesial kembali ke hadapan Anda, episode yang ke-6. Petualangan spiritual Abah Bandung kembali hadir ke hadapan Anda. Dan di mana kisah ini Abah akan mengisahkan kembali petualangannya dari Bandung menuju ke kota Cirebon. Antara perjalanan Bandung dan Cirebon tersebut, Abah mampir ke beberapa daerah Baya. Yeah. Dan di sana Abah mendapati banyak pertarungan dengan makhluk-makhluk atau sosok-sosok gaib. Entah apa yang Abah alami, nanti Abah akan mengisahkannya kepada kita. Sobat MM, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menuju ke Abah Bandung. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Mbah ya. Semoga Abah selalu sehat, Mbah. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Sehat supaya bisa menceritakan pengalamannya kepada kita semua. Mbah, sebelum kita dengarkan cerita Abah, ini biasa kita jawab dulu komen-komen. Mangga, boleh. Beberapa aja, Bah. Boleh. Dari Antoniu Gel. Mau tanya Mang Ei sama Abah Bandung, di zaman kemajuan teknologi di masa sekarang, apakah ilmu-ilmu Abah itu masih worth it di zaman sekarang, atau ilmu Abah hanya bisa digunakan di alam yang berbeda dari alam kita? Terima kasih. Maksudnya ilmu Abah nih zaman sekarang masih bermanfaat nggak, Bah? Masih bisa nggak digunakan? Ya gitu, Bah. Untuk pertanyaannya, alhamdulillah bagus. Untuk ilmu, tentang ilmu, tergantung niat kitanya mau digunain buat alam kita, alam dunia, alam rame, atau mau digunain buat alam goib. Ilmu itu nggak ada halangan, mau di dunia nyata, mau di dunia goib. Ya, itu masih tetap di zaman apapun, kalau kitanya masih hidup pasti. Jadi ilmu ini meskipun zaman teknologi manusia udah bisa terbang sekalipun ke bawah pengaruh, gak akan ke bawah zaman. Digunakan di planet Mars pun bisa, Bah, ya? Insya Allah. Model seperti itu mungkin pertanyaannya. Iya, Bah, ya? Betul. Nah, yang lainnya, Bah, dari
Vigi Marna Istihara, bah. Pertanyaannya agak ngambek, bah. Mang Ei nggak usah lah baca komen, segala sesuatu pasti ada pro kontra. Jadi yang nggak percaya mah biarin aja. Toh ada juga yang percaya. Daripada bikin sakit hati, mending nggak usah dibacain, Kang. Kalau dibacain takut narsumnya kapok. Yang mau jadi narsum malah udah takut katanya. Ini mungkin lebih ke saya, bah ya. Iya, Kang Ai. Jadi begini, Mas Vigi, sebelum kita membacakan komen ini tentu saja kita sudah berkoordinasi dengan Abah. Bah, pertanyaan ini Abah bisa jawab atau enggak, atau enak enggak Bah dijawab. Nah itu atas persetujuan Abah kan Bah ya. Kalau Abah bilang enggak usah lah, ini enggak usah ditayangkan, tentu saja kita enggak akan tayangkan. Begitu ya Bah ya. Iya, iya. Karena kalau enggak kita luruskan, mungkin nanti ada yang kurang puas atau bagaimana, makanya kita tayangin. Menurut Abah gimana Bah? Ya kalau menurut aja wajar-wajar aja, itu bagus ya. Tetapi untuk diri Abah, komentar apapun, sepedas apapun, sepahit apapun, Abah udah kebal. Karena udah pengalaman dicemoohi, dicaci maki setiap orang. Tergantung niat kitanya, keikhlasan kita. Orang mau berbuat apa ke diri kita, asalkan kita jangan berbalas dendam. Biarin aja sesukanya, asal kita jangan merugikan orang, gitu kan? Ya. Kita jangan saling merugikan lah. Ya. Nah, itu jawaban dari Abah. Jadi Abah pun tak masalah Bah ya, masalah Tak komen. masalah. Dan tentu saya dari tim juga sudah memfilter komen apa yang bisa kita tayangkan. Nggak sembarangan juga Bah ya. Betul. Dari YT Robi Ganteng. Assalamualaikum Bah, Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Punten pamit tanda cakra di punggung sapertos kumaha. Tiasa digambarkeun teu sakedik hatur nuhun. Nanya tanda cakra di badan Abah seperti apa katanya Mbak? Boleh, Abah bisa kita gerakan tangan aja ya. Jangan terlalu dalam. Pengen mengetahui seseorang itu jangan terlalu dalam kalau kitanya belum siap, belum mampu. Ya, boleh Abah nunjukin sesuatu yang Mangga, Bah. tadi komen? Ya, silakan Bah. Nah seperti ini ya, perhatikan yang komen tadi. Ya, tandanya seperti itu ya Bah. Jelas. Nah, seperti itulah aja tanda itu yang ada di Silakan. Kalau yang Tubuh komen Abah. itu orang sepadan sama Abah pasti tahu. Oke, baik. Dari Ade Trimo. Assalamualaikum sedulur MM dan tim, semoga sehat-sehat semuanya, amin. Cerita Abah Bandung dari pertama sampai sekarang selalu bikin berkesan dan banyak manfaatnya. Maaf sebelumnya Abah Bandung, saya pengen punya calon istri bagaimana? Soalnya setiap mau nikah gagal terus, minta petunjuk Abah Bandung. Semoga sehat selalu Abah Bandung, amin. Amin. Jadi setiap mau nikah gagal terus katanya Bah. Ya intinya Abah bisa jawab paling di live ya, Di live ya. karena harus berhadapan dengan orangnya. Kalau lewat video call bisa ya Bah ya. Insya Allah bisa video call. Oke, nah itu jawabannya Mas Ade Trimo, singkat, padat. Jadi akan ada live dari Abah. Nantikan saja, pantengin terus MM. Nanti insya Allah. Maaf nih Mangi motong. Jarak jauh pun insya Allah, Jarak atas jauh. kehendak Allah, kuasa Allah, insya Allah bisa. Oke, baik. Jadi nanti via video call jarak jauh, ada fotonya atau yang diperlukan Abah apa gitu kan, Ya. bisa di acara live. Pantengin aja. Jadi menurut Abah, kenapa nggak memberikan alamat untuk saat ini? Abah pun memang bukan belum siap ya Bah, tapi karena masih banyak yang Abah selesaikan, diantaranya pasien ya Bah yang di rumah. Betul. Kalau kita buka alamat ini, takutnya nggak ke handle, nanti malah terbengkalai. Jadi Abah akan menyiapkan waktunya, nggak lama lagi lah. Dipantengin aja MM, nanti ada infonya. Sabar aja lah. Ya. Nanti di sana bisa konsultasi dengan Abah. Tidak dipungut biaya. Wah, Enggak ada. tuh, udah garis bawah tidak dipungut Jadi biaya. gini ya Kak, tergantung orangnya. Nawaitu dari rumah keluar rumah, nawaitu mau silaturahim ke Abah. Tujuannya mau apa? Nah tergantung dianya orangnya. Tujuannya mau apa? Apa mau berguru atau mau pengobatan, tuh kan? Dengan Bismillah. Bismillah mau silaturahim sama Abah, atau Bismillah mau silaturahim sama Abah
berikut mau ada yang sesuatu kita bicarakan, sharing lah intinya, monggo silahkan. Siap, siap. Ya, Bah, makasih itu 4 komentar yang kita sudah filter, Bah ya. Hanya nggak bisa semua nih, mohon maaf ya, Bah. Ya. Ada ratusan nggak nyempet balasnya, ini mewakili saja. Oke sobat, kita lanjut ke kisah Abah, perjalanan spiritual dari Bandung menuju Cirebon. Bagaimana kisahnya? Silakan, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat malam untuk semua saudara wargi Baraya Abah dimanapun berada. Untuk itu Abah lanjut cerita Abah, perjalanan Abah. 3 hari di Bandung, berangkat lagi menuju Jaroh ke Cirebon. Dari rumah jalan biasa, Abah jalan kaki. Cuman kalau dulu kan kalau lewat rel ada kereta yang lambat tuh, langsir kereta apa yang lambat jalannya, Abah suka loncat ikut sampai Ranca Ekek tuh kan. Nah, ada Ranca Ekek turun, udah turun di Ranca Ekek jalan kaki, nanya-nanya ke orang, barangkali tahu daerah Sumedang Larang, makomnya ini. Wah masih jauh, yang aya naon nya hoyong jaroh we Abah teh pengen jaroh gitu kan ke makom situ. Sok aja turutin aja jalan ini, jalan raya ini. Oh gitu ya, makasih. Nah Abah lanjut jalan, hingga cerita nyampe ada yang nunjukin, ketemulah sama juru kuncen namanya sesepuh di situ. Coba, assalamualaikum, Abah tegur. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Bandung. Terus tujuannya datang ke sini mau apa? Kuncen bilang begitu, bertanya. Tujuan saya ke sini pengen jaruh ke makam yang ada di sini. Udah siap gitu? Siap, insya Allah, dengan izin Allah saya siap. Bukan apa-apa, saya kesini bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari dunia, tapi pengen mendapatkan wejangan atau wangsit. Sok cenah masuk, tuh cenah ada di situ tempat abdas kan, tempat abdas ada rumah lah, gubuk di situ. Abah suruh tapakur di situ, diamparin lantai itu pakai samak, tikar yang dulu yang putih tuh, yang buat di kuburan tuh, diamparin itu pakai sejadah, tasbih Abah biasa suka bawa. Tapi silaturahim dulu dengan kita silaturahim itu enggak sama goib sama leluhur aja kan, kita juga sebagai umat manusia sama harus ditawasulin kan. Silaturahim udah, singkat cerita kita tawasul, kita zikir. Saya kaget apa, tiba-tiba di depan sudah ada makhluk berbulu kayak gorila kan. Ya Allah, ini ujian pasti buat Abah, buat saya ini ujian lagi kan. Assalamualaikum kata Abah, nggak jawab dia. Tuh kudu kekituan kamu, tujuannya mana yang benghar ka dia. Jaga siapa, udah tahu saya setiap orang yang datang ke sini bukan tapakur aja, tapi pengen kekayaan. Enggak, saya mah tidak tergiur, tidak tertarik sama dunia. Saya mah tertarik sama kuasa Allah gitu kan. Kamu mah bohong,
pengen kaya. Dan orang-orang juga datang ke sini mah semua pada kaya katanya. Oh maaf, jangan disamakan apa kedatangan abah ke sini pengen membersihkan hati abah biar bisa menolong umat yang sedang kesusahan atau yang punya penyakit. Sok cenah aya mah kieu lah. Maneh hese-hese kamu susah disuruh kaya gitu kan. Boga naon sih kamu punya apa kekuatan kamu? Aduh, saya mah nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, geus ulah mau Allah di dia mah. Kan? Jangan bawa-bawa nama itu. Sok kurang perang we nama. Yuk. Kita duel lah, gitu kan. Wah, kalau dilihat makhluk itu tinggi besar, ada taringnya. Ininya berbulu, kayak gorila lah, gorila tapi bertaring gitu kan, bertaring, sorot matanya tajam kan, merah, gitu kan. Abah selalu memohon, ya Allah, tolong lindungi saya umat, semoga dijauhkan dari mara bahaya, diberikan perlindungan, kekuatan ya Allah, gitu kan. Udah jangan banyak bicara, jangan banyak ngadoa, sok gelut, ayo bertarung. Singkat cerita, Abah, saya bertarung. Kita menjikir, kita menjikir semedi. Istilahnya kalau percaya nih ngaraga sukma kata, kayak ngaraga sukma dulu kan. Dibawalah sukma Abah, berkelahi di situ seru. Lama berkelahi, pertarungan itu lama. Sama lah, apa namanya? Sambil dorong energi, kekuatan itu, dorong mendorong kan. Apalagi dengan kekuatan dia kan, tenaga dalamnya, gitu kan. Sakti juga lah, gitu kan. Ya akhirnya nggak ada yang kalah lah. Dia yang udah kelelahan, saya kalah enggak, cuman kelelahan menghadapi kamu. Sok cenah teu naon, erek wirid mah. Kamu mau zikir silahkan, gitu kan. Udah apa namanya, udah lulus dari ujian saya kan. Saya mau pamit. Nah, dia pamit hilang. Nah, semalam kan zikir. Siang nggak ada gangguan, siang tetap siang zikir di situ. Cuman Abah kesal kan, semalam sehari, waktu pas mau adzan asar, Abah coba apa namanya, keluarlah dari gubuk itu, keluar menghirup udara lah, udara dulu. Udah gitu melihat di sekitarnya, sangat angker, banyak penglihatan Abah makhluk goib itu, astral di situ udah kelihatan. Ya intinya mah mudah-mudahan Abah saya selalu dilindungi aja. Cerita pas maghrib, Abah sholat maghrib biasa, sholat maghrib zikir sampai Isya beda lagi zikirannya Abah. Pengen zikirin ini kata Abah gitu, pantengin zikir. Gak lama kemudian ini pertengahan malam yang datang itu sekitar setengah 12 malam itu yang datang muncul lagi. Itu mah genderuwo, rambutnya panjang. Ya kalau istilah sekarang mah mungkin apa itulah, ya genderuwo lah makhluk itu. Pokoknya serem aja lah. Dia itu pemakan darah. Yang disenangi dia darah. Wah, kebetulan nih ada manusia. Saya udah haus, udah lama nggak minum darah manusia. Dia bilang gitu di depan Abah itu. Abah lagi zikir itu. Ya Allah, ujian apa lagi ini yang menimpa diri saya gitu. Silakan kalau mau dimakan Abah mah, kalau berani mah kata Abah gitu. Asal jangan disisain rambut sehelai, getih satetes Abah mah. Diterai buleud sok. Cenah kamu teh beneran eta teh geus ridho ikhlas pengen ditelan mentah-mentah, ikhlas ridho, karena silahkan kalau berani nalen saya. Gitu kan? Akhirnya dia nggak jadi, nggak makan.
Abah di gini, sama di gini. Hebat luar biasa iman maneh, henteu beunang kaganggu, henteu goyah. Geus panceg maneh pondasi. Iya besar atuh makhluk atuh. Taruh lagi Abah. Saya nggak mau bertarung sama kamu katanya. Kenapa? Biasa yang lain pengennya jajal dulu, enggak, udah tahu. Gitu kan. Sok cenah saya mah mau ngawal dari belakang. Jangan, karena Abah mah udah dikawal sama kuasa Allah kata Abah gitu kan. Kita sesama-sama makhluk jangan saling ganggu ya. Kita saling doain aja gitu. Akhirnya dia hilang wujudnya. Bukan bertarung, nggak bertarung sama dia mah, cuman dia nggak mau kan ngelawan, nggak mau bertarung istilah. Ya mungkin penyebabnya mungkin dia udah ngelihat pertarungan yang pertama Abah sama itu rekannya. Tetap Abah mantengin dikir sampai pagi. Jelang azan subuh kita abdas lagi ke air lagi. Udah beres sholat subuh, dilanjut siangnya paginya nggak kemana-mana di situ Abah. Sampai 3 hari 3 malam di situ di Sumedang Larang tuh. Belum ada wangsit kan, belum ada petunjuk di situ. Malam ketiga singkat cerita datang suara kerbau di belakang rumah, di belakang gubuk itu suara oe oe gitu kan, suara kerbau. Kok tiba-tiba ada suara kerbau gitu? Apakah ada kerbau hilang gitu ya? Hilang ngencar lah. Itu sempat Abah keganggu Abah lagi zikir, sempat ngelihat dulu, ngintip dulu kanu bilik, dilihat kok. Astagfirullahaladzim, subhanallah ya. Kerbau betul, kerbau tapi bule, bukan putih. Kerbau bule. Nah, udah Abah intip, Abah duduk lagi. Kamu teh jangan ngintip-ngintip. Itu kan. Sok dia cenah keluar. Abah harus keluar. Kadia cenah gelut jeung aing. Gelut sama saya. Nantang Abah. Loh kok suruh berkan dia kerbau, udah bisa bicara kan? Oh ini berarti goib gitu. Bukan kerbau asli kata Abah. Aduh gimana ini? Ya apa boleh buat lah. Walaupun Abah di situ pasti keganggu. Kalau dia belum ingkah mah, ya Abah keluar sambil pegang tasbih. Maaf ada apa? Bisa nggak berubah wujud kamu? Itu kan? Berubah. Wah dia berubah. Satria, pendekar lah. Orang-orang sakti dulu kan. Subhanallah ya Allah. Nangtang ke Abah. Apa boleh buat? Kata Abah. Kalau sampai nangtang, ayo. Cuman Abah macam nggak punya apa-apa, saya mah nggak punya ilmu. Tuh kan? Ya sebelum bertarung ngasih nama, bertarung dulu sengit di situ. Malam terakhir itu bertarung dulu. Akhirnya dia kelelahan, terus dia minta maaf, terus ngasih wejangan ke Abah, ngasih sesuatu. Iya cenah keur jimat keur maneh, ilmu keur maneh, keur ngubaran manusia. Panyakit naon ieu? Sok we cenah. Sejenis penyakit naon we, nu penting mah urang babawa. Ke heula. Ya. Can percaya, belum percaya saya. Karena Abah punya kuasa Allah, nggak mungkin Abah bawa ini kalau belum lihat ke sini kesaktiannya, kekuatannya. Ya udahlah, ini pusaka tetap dikasih doa. Ini sebagai pelantara media, gitu kan. Pegang, kalau ada yang sakit apa, bawa. Siapa tahu pelantara pusaka ini kamu kasih doa sama Allah yang musik malikeun, insya Allah ini pelantaranya, tapi gitu kan ya Abah terima rawat itu pusaka lah, tapi semacam pengobatan. Semua pengobatan ada di situ, tergantung doanya.
keluhannya yang pasien itu penyakitnya apa, gitu kan. Terus kita ngambilnya doa apa, itu pelantaranya, medianya. Jadi masuk doa abah masuk ke pelantara itu. Nah, singkat cerita bereslah itu ya pertarungan sampai abah dikasih amanah itu, melanjutkan lagi abah perjalanan. Nah, Kunce nanya, kesepuhan, kumaha Jang? Rengse, alhamdulillah saya udah dapat wangsit, dapat amanah. Menang naon? Dapat apa? Ini sepuh dapat ini sesuatu. Oh subhanallah ya Allah, luar biasa Ujang. Cenah batur maka dia teh hayang duit, marenta beunghar kan. Anjeun ayeuna dek ka mana? Sepuh saya mau ada perjalanan mau jaroh ke Cirebon, tapi belum tahu daerahnya. Alah nanyain aja gitu kan, nanyain ke orang-orang yang lewat daerah Cirebon mana gitu kan. Terus tadi sampai sini naik apa? Terus terang saya mah kemana-mana nggak bawa duit, nggak bawa uang, nggak bawa ongkos, jalan. Luar biasa perjalanan, kata sepuh. Ya monggo silakan kalau mau lanjut gitu kan. Kalau lapar pengen minum ayo cenah ke rumah kakek, ke sepuh. Aduh hatur nuhun makasih sepuh, udah saya mau pamitan gitu kan. Abah pamit, singkat cerita dari situ pamit, lanjutin perjalanan. Aduh abah bingung gimana nih cara nyampainya ke Cirebon kan. Sepintas kepikiran abah, coba naik truk gitu kan, ikut ke angkutan yang inilah, ikut ke jalur Cirebon, arah Cirebon gitu kan. Kalau nggak salah daerah Bongas yang ada Pertamina itu api. Ya. Nah di situ di pinggir megat truk, nggak berhenti ya, nggak berhenti truk teh, lewat gitu abah tunjuk teh. Nggak kelihatan tuh gimana ya, santai abah coba nanti lihat sambil jalan mau negat lagi truk kan, adalah kelihatan dari belakang truk arah sini, arah Cirebon. Coba abah agak tengah dikit, anak itunya megatnya, pir stop, berhentilah dia di pinggir. Turun kan, ada apa? Kamu boleh numpang mau ke Cirebon? Ya, gitu kan. Tapi sampai terminal nggak apa-apa. Gitu, boleh lah. Ya syukur alhamdulillah udah ada udah ikhlas membawa abah kan. Tumpangan, syukur alhamdulillah kata abah. Sampai terminal alhamdulillah gitu kan. Kita cerita naik abah 3 orang di depan. Nah di perjalanan itu supir ngobrol nanya-nanya ke abah, Jang dari mana kan, masih 18 usia kan, 18 umur abah, 18. Jang ada mau kemana? Pengen jaroh, sampai ada petunjuk dari sepuh lah ke makom Cirebon. Masih kecil tapi udah tahu jaroh kan. Tapi katakan beda dari yang lain ya anak. Lihatnya dari wajahnya juga auranya udah beda. Jika cerita dia minta sesuatu, gimana kalau sekarang ngobrolin istri saya, keluarga saya kan lagi kesusahan gitu kan. Ya atas izin Allah, apa sakitnya kan, apa keluhannya. Ya satulah masalah ekonomi, keduanya sakit udah lama, udah berobat tapi belum sembuh-sembuh gitu kan. Udah selama hampir 3 tahun gak sembuh-sembuh gitu kan. Gak tahu penyakitnya, tiba-tiba suka orang kesurupan, kerasukan lah gitu kan. Takut di tubuhnya ada jin jahat gitu kan.
Udah kan mungkin diobatin sama tetangga atau orang-orang pinter, kata Abah. Udah tapi terus gitu cenah. Susah diobatinnya, itu diusirnya. Ya nanti ajalah kita bicara di terminal aja sambil istirahat, kata Abah kan. Nanti paling kasih doa lah lewat air gitu kan. Sampailah di terminal Cirebon, tunggu di sini mau makan gitu kan, mau dibungkus atau mau ikut turun. Saya mau ikut di sini tapi bukan nolak, bukan nampik, saya nggak makan, kata Abah. Sok aja supir sama kenek aja makan, Abah mah tunggu di mobil di dalam, biarin yang teh. Cuman bawa air aja buat dikasih doa, buat mengobati istri, kata Abah gitu. Oh iya nanti saya bawain gitu kan. Turun lah supir sama keneknya makan. Abah mah berdoa, nggak ngasih namanya kan istri, tapi kebayang, sepintas kebayang wajah istrinya. Oh ini luar biasa, ternyata dari kecil jauh dari agama, istilahnya kasarnya jauh dari sejadah, belum ngijakin sejadah, belum sholat, intinya belum pernah sholat. Aduh gimana caranya Abah saya ngasih wejangan ke suaminya, takut dimarahin gitu ya. Nggak lama kemudian dia datang, udah habis makan naik lagi. Gimana Jang, mana ceng teh namina saha bin saha, siapa namanya bin siapa, oh lupa seni. Inilah langsung aja air sama air aja kasih doa buat istri. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ceng teh boleh nggak? Nanya apa Jang? Boleh, sok sana. Tapi agak pedas, yang teh agak nyinggung keluarga, nggak apa-apa nggak. Ini teh gini ya, istri teh mohon maaf, dari semenjak lahir sampai berumah tangga, sekarang anak berapa? Udah 4, belum pernah nginjakin sejadah kakinya, belum pernah sholat. Abah bilang itu dikira teh mau marah ke Abah ya, nangis terkesima dia, mengakui kesalahan dia. Istighfar Pak, istighfar, kata Abah gitu kan, lagi nangis. Istighfar, kita memohon sama yang di atas, mumpung masih muda, Allah pemaaf, sok bertobat, jalanin yang 5 waktu. Maaf ceng teh, ya ujang leutik kene geus mapagahan ka kolot ceng teh nya, hampura ada bongana. Bapak supirnya bilang nak gitu kan, ini demi pengobatan supaya sehat istri ceng teh, itu kan, keluarga pada sehat, sok jalanin yang 5 waktu ya. Nggak bisa belajar lah ke yang udah bisa. Ini kesima si Pak Kenek itu udah pada tua, kesima luar biasa. Ujang leutik keneh eta ucapan tur bahasa menyentuh hati. Pak, mudah-mudahan ke Pak supir, keluarga Bapak, anak istri Bapak, ini mah cuman pelantara air doa, tolong diminumi nanti pulang, minumin dulu, sisanya dimandiin. Cukup Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, terus kita memohon. Tujuan kita apa? Selain ini air doa itu, kita juga tujuannya apa? Ya Allah, memohon sama yang di atas, sama Allah memohon. Gitu kan, singkat cerita udah gitu pamitan Abah pamitan. Oh iya tuh, mudah-mudahan selamat sehat. Ini atuh dikasih, mau ngasih uang, Abah tolak. Maaf, Abah mah nggak biasa, saya nggak biasa nerima uang, pemberian uang kalau tanpa keringat kerja keras Abah. Ini Abah nggak kerja kan, itu kan cina musmere doa, emangnya dijual enggak? Silakan manfaatin buat perjalanan supir sama kenek. Abah ikhlas ridho ngebantu. Singkat cerita, Abah berangkat lagi dari terminal Cirebon ke daerah Makom Sunan Gunung Jati.
ada yang nunjukin, yang nunjukin lah ke Abah, ke situ, ada di situ. Sholat dulu gitu kan, sholat dulu maghrib di situ. Udah sholat maghrib berjamaah banyak, berjamaah. Masjid dulu kan, masjidnya bukan masjid sekarang, masjid dulu. Udah sholat, zikir orang-orang, Abah mah udah zikir ke belakang, ke atas, naik ke atas lewat belakang, pengen deket sama makomnya, biar deket kan. Abah tafakur di situ. Tiba-tiba haus. Ya Allah, haus sekali pengen minum Abah. Padahal udah dekat. Coba ambil air wudhu, abdas, sambil diminum. Mungkin Abah kotor di jalan, mungkinnya belum aneh, minum air situ, seger lagi, masuk lagi makom, tafakur lagi di situ. Banyak ujian, rintangan bagi Abah banyak, hal-hal goib banyak, hal-hal mistis. Saya mohon petunjuk dari sini, sesepuh di situ, karuhun di situ. Datang bawa tasbih serba putih, wali lah, ngelus. Ya kalau bahasa Indonesianya kamu syukur bagja kamu udah datang ke sini, ya. Udah datang ke tempat itu, alhamdulillah. Lanjutin perjalanan, amalkan dengan baik apa yang udah dipelajari, apa yang udah dapat, itu belum seberapa. Terus jangan merasa puas dengan kemampuan, dengan ilmu itu belum seberapa. Udah ngasih amalan, masih ini kan pagi, Abah tafakur lagi. Sesudah sholat subuh baru Abah melanjutkan perjalanan ke Bandung. Ikut mobil ke Bandung, truk biasa. Ke supir nanya, turunin di Cicalengka biar dekat dengan stasiun kereta. Oh iya tuh, saya turunin nanti. Nah ini kan beda jalur, kata. Maaf ya nggak bisa nganterin sampai Bandung, nggak apa-apa kata Abah gitu. Turun di Cicalengka. Abah jalan di situ, nggak jauh lah, jalan di situ, naik kereta yang pelan itu dari stasiun Cicalengka ke stasiun Rancaekek, stasiun Keracondong. Sampailah Bandung. Jadi nggak ada kejadian apa-apa karena naik truk Bah ya? Alhamdulillah selamat, sehat walafiat. Oke. Sampai rumah. Walaupun di tempat yang sakral Bah, di Gunung Jati, tetap aja makhluk-makhluk menggoda Bah ya? Menggoda. Untuk menawarkan kekayaan. Ya tergantung diri kitanya ya, masing-masing itu ada di diri kita, niat kita, nawaitu kita apa tujuannya. Tapi tetap datang ke sana ada godaan, biar iman kita goyah. Namanya jin setan itu kan berlawanan, kita berpasang-pasangan, ada baik ada buruknya. Begitu juga kita nawaitu, niat baik, ada yang niat jelek memberikan kekayaan kan. Nah kuat enggak dia dengan ujian itu? Tergantung diri kita. Pondasi yang harus kokoh itu pondasi dulu. Ya, itu inti. Pertanyaan yang terakhir Bah, kenapa kok Abah kalau bertarung selalu menang Bah? Nah, ya sampai sekarang alhamdulillah itu udah kuasa Allah. Kayak kalau Abah kalah mungkin udah mati, meninggal mungkin. Iya. Jadi sama sekali nggak pernah kalah Bah ya? Alhamdulillah ini sampai sekarang masih kuasa Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur ya Allah ya Karim. Iya. Itu intinya kan Abah belum kalah. Iya betul. Kalau udah kalah mungkin Abah tinggal nama. Gitu kan. Iya. Kalau di film kan banyak kalah dulu baru menang. Ayo beda itu. Beda ya. Nah sobat, itu perjalanan Abah dari Cirebon dan pulang kembali ke Bandung ya Bah. Selesai sampai di situ, Abah untuk episode selanjutnya mau kisah kemana lagi Bah? Untuk selanjutnya mungkin selama 3 hari di Bandung Abah melanjutkan perjalanan ke Sangiang Lawang. Daerah mana Bah? Garut. Daerah Garut. Oke, itu nanti di episode selanjutnya Bah. Oke sobat, demikian kisah petualangan Abah dari Bandung Cirebon dan Cirebon ke Bandung.
Nanti Abah di episode selanjutnya akan mengisahkan Abah pergi ke Garut, Mbak ya. Ya. Pantengin terus kisah Abah di episode selanjutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih Abah Bandung. Sama-sama Kang. Terima kasih Sobat TMM. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.